Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tekpang ITERA 2021 akan menjelaskan tugas kimia organik kami tentang anhidrida karboksilat. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Baiklah, kita langsung masuk saja ke penjelasan materinya. Apa itu anhidrida karboksilat? Anhidrida karboksilat merupakan suatu senyawa organik yang memiliki dua gugus asil yang terikat pada atom oksigen yang sama. Anhidrida asam mempunyai gugus asil Rc rangkap O, terikat pada oksigen sebagai pengganti hidrogen. Rumus umum anhidrida asam adalah Rc dalam kurung O tutup kurung 2O. Setelah mendengarkan penjelasan tentang anhidrida karboksilat, kita akan membahas sifat dan karakteristik, contoh dalam bidang pangan, reaksi kimia yang terjadi, dan juga cara dan mekanisme pembuatannya. Sifat dan karakteristik dari anhidrida karboksilat. Yang pertama ada sifat fisik, memiliki titik didih sebesar 118,1 Celcius dan titik leleh sebesar 16,5 Celcius. Memiliki massa molar 102,9 gram per mol, berwujud cair bening, tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, korosif, dan jika menguap menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan mata. Memiliki bau yang khas. Kemudian yang kedua sifat kimia. Mudah larut dalam air dan biasanya digunakan sebagai pelarut bahan kimia organik. Dapat bereaksi dengan alkohol, membentuk sebuah ester dan asam asetat. Mengalami hidrolisis yang pelan di dalam suhu kamar membentuk asam asetat. Karakteristik dari anhidrida karboksilat, yaitu asam asetat. Pertama, asam asetat merupakan senyawa yang bersifat korosif dan iritan apabila terkena kulit dan mudah terbakar. Kedua, asam asetat reaktif terhadap air. Ketiga, jika terkena api, maka disarankan menggunakan karbon dioksida untuk memadamkannya. Keempat, asam asetat merupakan pelarut profik hidrolik atau polar seperti air dan etanol. Kelima, asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang, yaitu 6,2 sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar seperti garam anorganik dan gula maupun senyawa nonpolar seperti minyak dan unsur-unsur seperti sulfur dan iodin. Contoh anhidrida asam asetat dalam bidang pangan. Asam asetat atau asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam kebutuhan hidup. Asam asetat memiliki rumus empiris C2H4O2. Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat yang paling sederhana setelah asam format. Larutan asam asetat dalam cairan merupakan sebuah asam lemah, berarti hanya terdisosiasi beberapa dijadikan ion H+ dan CH3COO-. Dalam industri makanan, asam asetat dengan kode aditif makanan E260 digunakan sebagai pengatur keasaman. Asam asetat, asam etanoat, atau asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka mempunyai rumus empiris C2H4O2. Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH3-COOH, CH3COOH, atau CH3CO2H. Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana setelah asam format. Asetat anhidrid mempunyai nama iupak etanoil etanoat dan disingkat sebagai AC2O. Asetat anhidrid dihasilkan melalui reaksi kondensasi asam asetat. Asetat anhidrid mengalami hidrolisis dengan pelan pada suhu kamar, membentuk asam asetat. Sesuai persamaan reaksi, asetik asid direaksikan dengan asetik asid maka menghasilkan asetik anhidrid plus H2O. Asam anhidrida adalah dua molekul asam yang melepaskan satu molekul air. Berikut adalah reaksi anhidrida asetat yang akan menghasilkan asam cuka. Anhidrida asetat direaksikan dengan gugus HOH maka menghasilkan CH3COOH plus CH3COOH atau asam cuka. Anhidrida asetat direaksikan dengan gugus ROH maka menghasilkan CH3COOR plus CH3COOH atau asam cuka. Anhidrida asetat direaksikan dengan gugus NH2H maka menghasilkan CH3CO
NH2 plus CH3COOH atau asam cuka. 2. Reaksi dengan amonia dan amina. Jika yang direaksikan adalah amonia, amina primer dan amina sekunder plus anhidrida menghasilkan amida. Amonia plus anhidrida asetat menghasilkan asetamida. Amina plus anhidrida asetat menghasilkan asetamida tersubstitusi. Reaksi anhidrida dengan nukleofil. Reaksi suatu anhidrida dengan nukleofil memiliki laju yang lebih rendah. Reaksi ini melalui mekanisme reaksi adisi dan eliminasi. Pada nukleofil terjadi adisi, lalu elektron akan bergeser dan O bermuatan negatif. Setelah itu, elektron negatif kembali ke arah ikatannya dan terlepas atau eliminasi dengan membentuk zat antara. Reaksi yang keempat yaitu reaksi dengan alkohol dan fenol. Suatu aldehida dapat bereaksi dengan alkohol atau fenol menghasilkan ester. Reaksi berlangsung dengan katalis asam, yaitu dengan reaksi berikut. RCOCr ditambah R aksen OH dikatalis dengan H2SO4, dihasilkan R aksen OCr ditambah RCOH. R-nya boleh suatu alkil atau alkohol atau benzil atau fenol. Seperti berikut, CH3CO, CH3 ditambah OH dikatalis dengan H2SO4 menghasilkan OCH3 ditambah CH3OH. Cara dan mekanisme pembuatan anhidrida karboksilat. Dengan sedikit kekecualian, anhidrida asam tidak dapat dibentuk langsung dari asam karboksilat induknya, tetapi harus dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Pembuatan anhidrida karboksilat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan klorida asam dan suatu karboksilat. Yang kedua yaitu dengan mereaksikan asam karboksilat dan anhidrida asetat. Reaksinya bersifat reversibel, yaitu terjadi antara suatu asam karboksilat dan suatu anhidrida. Letak kesetimbangan dapat digeser ke kanan dengan menyuling asam asetat segera setelah asam ini terbentuk. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.